Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ustazah Nurul di pembelajaran IPS. Hari ini kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Silakan anak-anak simak video pembelajaran di bawah ini. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak mampu menjelaskan terbentuknya ASEAN, mampu menyebutkan negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN, mampu menjelaskan letak, luas, dan batas kawasan Asia Tenggara, dan yang terakhir itu adalah menjelaskan iklim dan bentang alam kawasan Asia Tenggara. Nah, apa itu ASEAN? Di sini terdapat peta negara ASEAN, kemudian di sampingnya ada lambang dari ASEAN, yang mana lambang tersebut mempunyai makna. Nah, di situ ada warna kuning. Warna kuning di situ adalah gambar padi. Padi tersebut melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuburan, yang merupakan harapan di setiap bangsa yang ada di Asia Tenggara. Jadi, jumlah padi yang terikat itu adalah jumlah dari anggota ASEAN yang mana mereka saling menjaga persatuan dan solidaritas. Sedangkan yang bentuk lingkaran tersebut melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Ya, jadi ada lingkaran warna biru, itu artinya perdamaian. Lingkaran warna putih itu adalah kesucian. Kemudian ada warna merah, di situ adalah keberanian. Oke, itu adalah arti dari lambang ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN yaitu adalah Association of Southeast Asian Nations, yang mana perkumpulan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, yaitu ibu kota dari negara Thailand. 5 pendiri negara ASEAN, yang pertama adalah Indonesia, nama menterinya adalah Adam Malik. Kemudian yang kedua adalah Malaysia, Tun Abdul Razak. Yang ketiga adalah Thailand, Tanat Koman. Yang keempat adalah Filipina, Narcisco Ramos. Yang kelima adalah Singapura, S. Rajaratnam. Nah, berikut adalah 5 pendiri ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN itu sendiri yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara. Misalnya seperti penyediaan cadangan pangan, ya, seperti Indonesia, Kamboja, Thailand, itu merupakan sumber pemasok padi sampai saat ini. Selain penyedia cadangan pangan, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ini juga meningkatkan proyek industri, misalnya seperti industri vaksin, industri tembaga, dan industri pupuk. Selanjutnya adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dilanjutkan, saling membantu dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan kerjasama aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam kepentingan bersama, terutama di bidang sosial, ekonomi, budaya, teknik, dan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan atau lembaga, baik regional maupun internasional. Dan yang terakhir, kerjasama aktif dalam meningkatkan bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan berbagai komoditas,
serta perbaikan sarana transportasi dan komunikasi. Ya, berikut adalah negara-negara yang termasuk dalam anggota ASEAN selain kelima pendiri negara yang tadi ya. Ini ada Indonesia, ibu kota dari Jakarta, Malaysia Kuala Lumpur, Singapura, Thailand adalah Bangkok, Filipina adalah Manila. Nah, kelima negara ini itu adalah pendiri ASEAN ya, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Setelah itu disusul oleh Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Sri Begawan masuk sebagai ASEAN yaitu 8 Januari 1984. Nah, kemudian disusul oleh Vietnam yaitu ibu kota dari Hanoi pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian disusul oleh Laos dan Myanmar. Nah, Laos dan Myanmar ini adalah dua negara yang sama-sama masuk sebagai anggota ASEAN, tepatnya tahun 97 ya. Laos ini ibu kota Vientiane, kemudian Myanmar itu adalah ibu kota Naypyidaw. Dan yang terakhir itu adalah negara Kamboja. Kamboja itu ibu kota dari Phnom Penh. Masuk sebagai anggota ASEAN tahun 1999. Nah, untuk memudahkan kita mengingat ke-10 negara ASEAN, saya membuat beberapa singkatan supaya anak-anak mudah mengingatnya, yaitu adalah Mai Sila Tif Il Kabe. Mai itu adalah Malaysia, Mai Myanmar, Si Singapura, La Laos, T Thailand, I Indonesia, V Vietnam, Filipina, K Kamboja, B Brunei Darussalam. Nah, jadi dengan mengingat satu kata Mai Sila Tif Il Kabe, nah kalian sudah menyebutkan 10 negara ASEAN. Letak ASEAN secara astronomis yaitu dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya, yaitu adalah 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, oke, berikut adalah letak astronomis ASEAN dilihat dari garis bintang dan garis geografisnya. Nah, di sini negara ASEAN-nya yaitu adalah yang warna hijau. Nah, kita akan melihat batasnya sebelah utara yaitu adalah Cina. Kemudian sebelah timurnya Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya yaitu Timur Leste dan Australia, dan sebelah baratnya India dan Bangladesh serta Samudra Hindia. Oke. Nah, berikut adalah negara ASEAN ya. Mulai dari Myanmar, kemudian Laos, kemudian Thailand dan sebagainya sampai 10 negara. Nah, di dalam negara-negara Asia Tenggara ini ada negara yang berbentuk daratan, ada negara yang berbentuk kepulauan. Nah, sekarang kita akan memilahnya, mana dia yang masuk daratan, mana yang masuk kepulauan. Nah, yang masuk daratan yaitu adalah Myanmar, kemudian Vietnam, kemudian Laos, kemudian ada Thailand. Nah, mana lagi yang masuk kepulauan? Yang masuk kepulauan adalah Indonesia, kemudian ada Brunei Darussalam, kemudian
kemudian ada Filipina, kemudian ada Malaysia, dan yang terakhir adalah Singapura. Satu lagi ini Kamboja masuk daratan Asia. Nah, jadi dapat dikelompokkan negara Asia Tenggara itu ada dua bagian, ada yang berbentuk daratan, ada yang berbentuk kepulauan. Nah, apa bedanya? Kalau daratan itu adalah menyatu, ya, negaranya menyatu. Nah, sedangkan kepulauan ini terpisah-pisah. Salah satu contohnya adalah Indonesia, yang mana Indonesia antara pulau yang satu dengan pulau yang lain mereka dipisahkan oleh laut, ya. Begitu juga dengan Filipina, Malaysia. Nah, tuh. Nah, oke. Sekarang adalah masuk pada iklim yang ada di negara-negara ASEAN. Bahwa negara-negara ASEAN itu mayoritas iklimnya adalah iklim tropis. Nah, karena negara-negara ASEAN itu letaknya dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, sehingga banyak terdapat hutan hujan tropis yang lebat dan selalu hijau. Nah, berikut adalah contoh dari hutan hujan tropis, salah satunya di Kalimantan. Sekian materi kita hari ini. Untuk menambah wawasan, kalian bisa mencari referensi lain. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.